Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, dan mari kita membaca sampul buku ensiklopedia akhir zaman di bagian belakang. Era 2000 hingga 2009 menjadi musim panas bagi tema-tema futuristik. Banyak buku yang mengupas tentang tanda-tanda kiamat, akhir zaman, Imam Mahdi, Dajjal, dan topik semisal yang diterbitkan dan beredar luas di masyarakat. Mungkin lebih dari 70 judul buku-buku bertemakan akhir zaman yang telah terbit. Lalu memasuki tahun 2010, tema-tema tersebut mulai berkurang kuantitasnya. Namun tak lama setelah itu, kita dikejutkan dengan apa yang tengah terjadi di Timur Tengah. Arab Spring atau angin revolusi Arab berhembus sedemikian kencangnya menerpa negara-negara Teluk. Beragam analisa dan spekulasi tentang makin dekatnya tanda-tanda akhir zaman semakin ramai dibicarakan, dan buku-buku dengan tema akhir zaman mulai membanjiri kembali ranah publik dengan berbagai corak dan ragam. Semua seakan berlomba untuk menyuguhkan yang menarik kepada pembaca. Berbeda dengan buku-buku akhir zaman yang telah beredar luas, ada banyak hal menarik tentang akhir zaman yang sangat luar biasa yang dikupas dalam buku ini. Tidak seperti para penulis dan pemerhati tentang tema-tema futuristik yang ada, Dr. Ahmad Al-Mubayyad telah melakukan pengkajian yang sangat mendalam dengan manhaj yang lurus, sehingga mengantarkan para pembaca pada pemahaman yang sahih. Setidaknya inilah di antara keunggulan karya Dr. Al-Mubayyad dibanding karya yang lain. 1. Penulis telah menjelaskan manhaj atau metodologi penulisan buku ini dalam mukaddimahnya. Yang paling mendasar adalah penjelasan tentang status hadis atau athar yang termuat, penjelasan makna dari kosakata hadis, dan penjelasan kontekstual hadis tersebut secara realita kekinian. 2. Penulis membagi tanda-tanda akhir zaman dengan metode yang juga belum dilakukan oleh para penulis sebelumnya, bukan hanya menjelaskan mana yang masuk dalam tanda kiamat kecil dan mana yang termasuk tanda kiamat besar, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh penulis tema semisal, namun lebih kompleks dari itu, di mana penulis menyebutkan tanda kiamat kecil di masa Nabi, tanda kiamat di era sahabat, tanda kiamat kecil yang terjadi pada salaf yang masih terus berlangsung hingga zaman sekarang, tanda kiamat kecil yang telah jelas maknanya, tanda kiamat kecil yang belum jelas maknanya, prakondisi menuju tanda-tanda kiamat kubro, dan lainnya. Ini akan memudahkan para pembaca untuk memahami kandungan hadis-hadis fitnah yang masih muskil. 3. Penulis juga sangat piawai dalam melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi hadis-hadis fitnah yang masih muskil, tidak membiarkan kebingungan atas makna dan hakikat nubuwah tersebut, namun juga tidak liar dalam interpretasinya. Penulis sangat berhati-hati terhadap hadis-hadis yang mengandung banyak kemungkinan makna dan berhasil mengkompromikan banyak riwayat yang terlihat muskil dengan metode yang sangat baik. Misalnya ketika menjelaskan tentang ikhtilaf para ulama tentang hadis Dajjal versi Ibnu Sayyad dan Dajjal versi Tamim Ad-Dari. Juga hadis tentang masa menetapnya Nabi Isa di dunia alaihissalam, apakah 7 tahun atau 40 tahun. Lantaran kedua riwayat tersebut sama-sama sahih, ternyata penulis mampu memadukan riwayat-riwayat tersebut dengan sangat piawai. Selanjutnya, penulis banyak sekali memaparkan hadis-hadis yang jarang ditemukan dalam pembahasan tentang fitnah dan petaka akhir zaman. Hadis tentang munculnya kendaraan setan atau mobil,
Hadis tentang An-Nafsu Az-Zakiyah yang terbunuh sebelum datangnya Al-Mahdi. Hadis tentang hujan meteor sebelum keluarnya Dajjal dan riwayat lain yang membuat kita takjub. Tentunya karena penulis juga menjelaskan kesahihan riwayat tersebut. Yang keenam, di samping menyebutkan hadis-hadis tentang petaka dan huru-hara menjelang akhir zaman, yang seringkali membuat para pembaca ketakutan secara berlebihan. Penulis juga memaparkan dan menjelaskan janji-janji kemenangan Islam yang bukan cuma utopi atau ilusi. Bukan cuma karena yakin akan kebenaran nubuwah, namun penjelasan tentang realitas kekinian yang diisyaratkan hadis tersebut benar-benar membuat para pembaca tidak punya pilihan lain kecuali benar-benar mengimani nubuwah tersebut dengan hakul yakin. Dan yang terpenting, penulis juga banyak memaparkan solusi dan langkah yang harus diambil oleh kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan fitnah yang menimpa mereka. Masih banyak lagi kelebihan pembahasan dalam buku ini. Boleh jadi ini merupakan buku terlengkap yang mengupas secara detail dan rinci tentang hakikat fitnah akhir zaman. Selamat membaca. Granada Media Tama.